Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Aqori dimanapun berada, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, pada video ini kita akan membahas perihal sebuah pertanyaan, yaitu apakah anak tiri mendapatkan warisan dari ayah tirinya atau ibu tirinya? Jawabannya adalah anak tiri tidak bisa mendapatkan warisan dari ayah tirinya, atau anak tiri tidak bisa mendapatkan warisan daripada ibu tirinya ketika ibu tiri itu wafat. Atau tadi ayah tirinya wafat, anak itu tidak mendapatkan warisan. Jadi sering terjadi kesalahpahaman. Makanya ketika kami ditanya terkaitan anak tiri, kami tanya dulu anak tiri yang si penanya maksud ini yang mana gitu. Karena seringkali banyak yang salah artikan, padahal adalah saudara seayah, dikatakannya saudara tiri gitu kan. Jadi pada video ini, pada kesempatan ini kita coba akan menggambarkan bagaimana posisi anak tiri dan ayah tirinya itu, bagaimana posisinya gitu kan. Singkatnya, ya, sebelum kita ke papan tulis, kita gambarkan, kita petakan gitu kan. Singkatnya adalah anak tiri itu adalah anak istri kita. Seorang laki-laki nikah dengan perempuan. Perempuan ini sudah pernah menikah dengan laki-laki lain, baik itu sudah bercerai atau karena wafat, bercerai mati atau bercerai hidup gitu kan. Yang penting perempuan ini sudah punya anak, sudah pernah menikah. Kemudian janda kan nikah dengan laki-laki lain. Kemudian perempuan tadi sudah bawa anak, sudah ada anak, maka anak itu adalah anak tiri si suami yang baru. Itu adalah anak tirinya. Anak tiri itu artinya apa? Anak istri kita. Atau sebaliknya, seorang perempuan nikah dengan seorang laki-laki duda, yang mana duda ini sudah punya anak. Maka kita selaku perempuan, anak suami kita itu adalah anak tiri. Anak tiri itu adalah anak suami kita. Kalau yang posisinya perempuan, gitu kan. Kita gambarkan sedikit. Contoh, si A menikah dengan B. A kita anggap istri, B suami, ya kan, suami. Dekat kali kita buat jauh sedikit. B suami, nikah, mereka punya anak. Contohnya anaknya kita buat C gitu. C ini adalah anak kandung mereka berdua. Ini ibu kandungnya, ini ayah kandungnya. Ini ayahnya, ini ibunya. Oke. Kemudian si B, si suami, menikah lagi dengan perempuan lain, si D gitu contohnya. D. Kita anggap D ini sekarang posisinya adalah anak gadis, bujang, masih perawan, gitu kan. Ketika dia nikah dengan si suaminya, kalau seandainya punya anak E contohnya, maka ini adalah anak kandung mereka berdua, ya kan? Adapun ini si C ini adalah anak suaminya si D. Suaminya ini anaknya. Berarti si D posisinya kepada si C adalah anak tiri. Kenapa anak tiri? Anak suami dia. Maka itu anak tiri. Kemudian ini, ya kan, ini si E adalah anak kandung si B
dan anak kandung si D. Kemudian kita balik, kalau seandainya si D ini kita anggap si D pula yang sudah pernah menikah dengan F, pernah menikah, punya anak G, kemudian dia cerai hidup atau cerai mati, tapi intinya mereka sudah punya anak. Kemudian D menikah dengan si B, kita anggap B-nya sekarang bujang. Bujang artinya masih pejaka gitu kan, bujang, kita anggap masih bujang, nikah dengan D, sedangkan D sudah punya anak, maka G ini adalah anak tirinya si B, yaitu anak istrinya ini D istrinya. Nah, gitu. Atau kita gambarkan si B sudah punya anak, si D sudah punya anak, masing-masing bawa anak, kemudian mereka menikah, maka ini adalah anak tiri si D dan ini adalah anak tiri si B. Nah, saya harap dengarkan pelan-pelan, kalau tidak paham diulang lagi. Nah, itulah gambaran posisi gambaran ayah tiri, ibu tiri, dan anak tiri, gitu kan. Jadi ketika seandainya si B wafat, ya kan, yang dapat warisannya adalah si C dan E, karena ini memang anak dia. Ini ayahnya ini ayahnya ini ayahnya ini ayahnya ini. Ketika B wafat, anaknya dapat, dan istrinya juga dapat. Istri kalau masih hidup ini dapat, ini juga dapat. Terus ini ngapa nggak dapat, Ustaz? Ini adalah anak tiri si B. Dia tidak ada pertalian hubungan darah sama sekali. Karena sama-sama kita tahu penyebab orang mendapatkan warisan asbabul mirasil waras salasa kullun yufidu rabbahul wirasa wahyanika wa wala wahyanikahun wa wala wa nasab ma ba'dahunna lil mawarisi sabab. Itu di matan Rohabiyah disebutkan ada 3 penyebab orang mendapatkan warisan. Pertama disebabkan pernikahan. Ya, ini dapat warisan karena sebab nikah, sah nikah dengan B. Dia orang lain tapi sah pernikahan, maka dapat waris. B nikah dengan D juga dengan D ini orang lain tapi dapat warisan disebabkan pernikahan, maka D dapat waris ketika B meninggal. Kemudian yang kedua sebabnya adalah wala, memerdekakan hamba. Zaman kita sudah tidak ada. Wa nasab, yang terakhir adalah mendapatkan waris disebabkan nasab, keturunan. Ini dapat waris karena nasab, ini dapat waris karena nasab. Ini tidak ada hubungan sama sekali. Jadi Ustaz, dia ini dapat waris gimana dapat warisnya? Dia dapat waris dari ayahnya. Ya kan, kalau ayahnya hidup, ya kalau mati, hidup kemudian wafat, maka dia dapat waris di sini. Dan dia dapat waris dari ayahnya. Ini bukan ayahnya. Tidak ada hubungan darah sama sekali dengan si B. Atau seandainya D yang wafat, kita anggap B sudah selesai, sekarang D yang wafat. Si istri kedua wafat, maka yang dapat warisan siapa? Nah, inilah anak dia. Disebabkan nasab. Ini anak dia. Ini juga anak dia. Ini dapat warisan, dia dapat warisan dari ibunya. Ini dapat warisan dari ibunya. Ini tidak ada hubungan dengan si D sama sekali, karena dia adalah istri ayahnya, yaitu ibu tirinya. Jadi sahabat Al-Qari semua, mungkin dapat tergambarkan bagaimana posisi nasab anak tiri, gitu kan. Mungkin kalau seandainya kurang paham atau kurang bisa diulang videonya, mundur lagi supaya mendapatkan kita pemahaman, supaya kita dapat paham. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau suka dengan videonya dan bermanfaat untuk sahabat Al-Qari semua, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tetapi apabila tidak bermanfaat dan tidak suka dengan videonya, boleh dislike. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.